Halo teman-teman, apapun kondisi teman-teman, apapun keadaan teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman, sebaiknya berhenti dulu. Lebih baik dengarkan Ser-Ser Gairah. Seru, seram. Menggairahkan. Oke? Oke dong. Selamat petang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama kami bertiga dalam acara Ser-Ser Gairah. Seru, Seram. Menggairahkan. terima kasih. Sama-sama. Kembali. Bapak Sopo, Bapak Pucung. Ya, episode kemarin kan kita sudah ngomong soal apa itu namanya Strawberry Generation ya. Betul. Ya, kita mau nyambungin lagi. Generation yang pemalas. Ya, bisa Enggak, dibilang enggak. seperti itu. Mungkin Salah bukan satunya pemalas. Gampang ditekan. bukan malas sih Nggak ya. bisa ditekan. Nggak bisa ditekan. Karena kalau ditekan mengkerut. Sebenarnya bukan malas. Bukan malas. Tinggal kalau mengkerut dipompa lagi. Kalau Oh, iya, nggak dilus-elus saja. Oh iya. Ya, dielus-elus Biar aja. keras. Benar, itu kan harus diperhatikan. Dipupuk ya. Dipupuk. Kita nyambung Biasanya. lagi. Ini ada topik yang mungkin lebih spesifik lagi ketimbang yang kemarin. Apa itu? Adalah bagaimana caranya kita menghadapi rekan kerja yang malas. Wow, yang menarik ini. Ya. Ya. Ternyata Nah, kita berdua saja yang ngobrol. Kenapa? Bagaimana cara kita menghadapi Septri? narasumber ini. Tapi gini dulu, nyamain persepsi dulu. Menurutmu orang yang malas tuh kayak gimana, John? Orang yang malas itu pertama ya kayak sebenarnya kayak kemarin juga sih yang sempat kita bahas masalah growth mindset itu loh. Jadi ketika dia sudah merasa udah cukup lah gini-gini aja, tidak mau mengembangkan dirinya, buat saya itu sudah masuk salah satu kategori orang malas. Oke. Gitu loh. Nah, dan yang kedua ya memang yang benar-benar kelihatan kalau dikasih kerjaan terus ngilang gitu. Oh iya. Sama sekali tidak mengerjakan. Gitu. Sama sekali tidak mengerjakan, ataupun kayak misalnya suruh bikin konsep surat undangan 2 minggu nggak selesai itu ya ada gitu di tempat saya. Gitu. Padahal bisa nanya chat GPT itu, bikinin surat undangan gitu. Oh, tanpa harus ke chat GPT juga bisa. Wong Kemana? tinggal Copy nyontek paste. dari undangan-undangan sebelumnya Iya, tinggal diganti subjek sama Iya, objeknya loh. Betul juga Iya. ya. Lah iya kayak Iya. gitu. Yo. Kamu menurutmu orang malas itu yang seperti apa? Oh, yang nggak mau kerja. Kayak saya. Oh, iya. Saya masih mau kerja. Masih mau kerja ya. Orang malas itu ya berarti orang yang ya itu gimana ya? Ya nggak mau kerja berarti emang. Nah, susah diajak kerja. Bisa diajak kerja, menunda-nunda kerjaan. Menunda kerjaan. Gitu. Iya. Ah nanti aja masih main game gitu. Oh nanti aja. Menundanya Sebat gitu. dulu. Sebat dulu. Nanti aja. Gitu. Kalau gini gimana tapi sebat dulu atau main game dulu tapi ketika pas deadline kerjaannya beres, enggak masalah tuh. Iya. Nggak masalah. Atau ada juga orang yang mempercepat kerjaannya agar bisa bermalas-malasan. Itu saya, kamu enggak usah menyinggung. Itu baik no. Kayak kan yang penting kerjaannya selesai. Ya berarti kan yang menunda-nunda kerjaan artinya melebihi deadline. Oh, yang melewati deadline. iya. coba. Melewati deadline. Menunda tapi Menunda selesai tuh. nggak apa-apa. Oh iya. Ya kalau Nah, kamu menurutku tuh orang yang low kontribusinya Low rendah gitu. Oh, kontribusinya Oh, iya. rendah. Kontribusinya rendah. Maksudnya kan kita kerja sama ya, kayak sama-sama digaji, sama-sama kerja misalnya. Tapi ketika ada satu saat di mana kita diharapkan untuk memberikan itu dedikasi yang sama, terus determinasi yang sama, kontribusi yang sama, tapi dia dengan sengaja tidak melakukan itu gitu. Maksudnya bukan terpaksa ya. Misalnya kok terpaksa itu ya apakah sakit, apakah memang ada pekerjaan yang punya prioritas yang lain yang lebih tinggi, atau ada yang lain yang memang tuh nggak bisa nggak bisa dihindarkan, dan dia dengan sengaja melakukan itu gitu. Nah, itu menurutku. Tapi kalau cukup dia malas. ngerasa load kerjaannya lebih besar daripada yang Tinggal lain. dibuktikan aja, nanti yuk kita hitung bareng-bareng Oh, gitu. gitu. Oh, bisa dihitung. Ya bisa, jelas bisa. Soal kontribusi itu jelas bisa. ada, kalau itu rumusannya ada. Pasti ada. Mau pakai balance scorecard atau yang lain, Iya, itu iya, kan iya, bisa iya. seperti itu. Nah, itu menurutku itu orang yang malas, karena harusnya dia bisa menghargai orang lain dengan melakukan yang sama atau bahkan lebih gitu. Lah terus Iya. caramu menghadapinya? Cara aku menghadapinya biasanya aku kucilkan dulu. Nggak usah diajak aja gitu. Karena daripada kita menghabiskan banyak energi untuk membuat untuk ngangkat dia gitu, mendingan kita cari orang yang bisa memberikan hal yang sama gitu kan. Oh. Di tempatku tuh ada sebenarnya, apalagi tempatku ya. Tempatku tuh kan isinya memang kumpulan orang-orang malas Indonesia. Kok dia ngomong
Apa klaimnya sak Indonesia loh. Loh, karena apa ya? Jujur-jujuran aja banyak kolega saya yang istilahnya pindah dari instansi swasta ke instansi publik gitu, alasannya adalah kepingin kerjaan yang lebih santai. Work life balance mungkin. Dia mencari work life balance. Seperti life-nya lebih banyak dari work. Berarti gak balance. Seperti itu, tapi jadinya ya itu tadi kayak yang saya omongin kemarin bahwa yang namanya aura ketidakprofesionalan itu akhirnya kental di instansi pemerintah. Itu ya karena hal-hal seperti itu juga gitu loh. I see. Dan sempat ada kejadian beberapa waktu kemarin itu kan tempat saya itu kan yang namanya eselon 1 bidang IT itu kan baru aja dibentuk tahun kemarin toh. Emang tahun kemarin baru aja tahun kemarin. Baru aja tahun kemarin. Bukannya sejak kamu sebelumnya itu setingkat eselon 2. Oh, beda. Berarti ada dirjen khusus. Nah, seperti dirjen, namanya deputi kalau di tempat saya. Oh, deputi teknologi informasi itu memang baru terbentuk setahun kemarin. Dulu eselon 2 dulu. Dulu eselon 2. Jadi sekarang itu memang sedang fokus untuk IT. Menyusun tata kelolanya. Oh iya. Nah, ini kan sempat kemarin itu benchmark ke lembaga-lembaga lain, termasuk BUMN kayak gitu. Nah, ada satu ketika itu teman saya ditugaskan untuk benchmark ke salah satu institusi perbankan yang letaknya dekat kantor saya. Jadi jalan kaki itu udah bisa nyampe. Ya. Tapi dia ngirim surat perjalanan dinas. Ya itu nggak masalah. Hal seperti itu nggak masalah karena secara administrasi memang jalan kaki kan capek kan. Loh iya, secara administrasi itu diperbolehkan. Cuma terbokor dulu baru. Poinnya adalah ketika pulang saya tanya, dapat apa tadi di sana? Dapat cewek. Jawabannya adalah, iya nggak bisa dibandingkan sih. Kalau mereka itu kan memang profesional di industri itu gitu loh. Sementara kalau kita ini kan kita di pemerintahan, di PNS, jadi memang budayanya nggak bisa disamakan. Loh, enggak, maksud saya gini, kita kan sudah ngelihat nih yang benar seperti apa. Terus kita tahu di dalam ini kita bagaimana. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi profesional seperti mereka. Jawabannya itu ya bambung gitu loh kalau menurut saya. Ya nggak ada yang perlu dilakukan karena memang culture-nya beda. Kita di PNS nggak bisa dipaksa untuk seperti mereka. Loh berarti kita gini-gini aja. Ya mau gimana kalau misalnya dari atas itu tidak ada inisiatif, ya ngapain juga yang di bawah harus. Tapi kan bisa mengusulkan seperti ini. Iya, makanya ini inisiatif bottom up-nya itu enggak ada. Karena menurut dia PNS itu sudah sebuah kelembagaan, sebuah sistem yang besar yang tidak pada tempatnya untuk anak-anak yang di bawah ini membuat sebuah inisiatif karena nggak ada gunanya kalau menurut dia. Nggak ada gunanya kita ngerjain ini kalau sistem di atasnya itu memang tidak mau berubah seperti itu. Iya. Nah, ujung-ujungnya jadi personal juga. Kalau kamu Jo, mungkin kamu suka ya mengerjakan hal-hal seperti ini. Kalau ada hal-hal kayak gini, kamu akan menganggapnya tantangan. Makanya kamu sukanya ngerjain studi, kajian dan sebagainya. Tapi kalau gua nggak bisa kayak gitu. Itu bukan bidang gua. Menurut dia kayak gitu. Ya. Oh, balas apa? Gua tak tapuk ambilmu. Lah, yo enggak apa-apa karena itu memang orang Jakarta kan dia. Kecuali kalau aku berhadapan dengan orang gamping kayak gitu, gua tapuk. Gua tapuk lu punya lambe. Tak ngonoke. Terus lu gimana tanggapannya, Jo? Yo batin gua misuh aja gitu. Cancuk. Batin gue misuh aja. Tapi ya sekarang ya orang-orang dengan cara berpikir seperti itu berkumpul pada satu instansi. Iya. Jadi ya gimana kamu mau berharap instansi itu bisa maju gitu. Akhirnya ya gitu-gitu aja lah. Kalau saya akhirnya ya udah sama kayak Bib sebenarnya. Orang-orang kayak gitu tak tinggal. Dan nanti kamu kan dikucilkan sendiri karena sendirian yang berbeda. Enggak apa-apa, lebih baik saya punya satu unit kecil tapi inovatif. Tapi inovatif, tapi ada gerakannya, ada progresnya ketimbang orang-orang yang bisanya hanya mengikuti tunggu arahan dari atasan. Itu karena emang apa itu emang alasan dia untuk agar bisa tetap bermalas-malasan? Boleh jadi seperti itu. Bukan karena emang nggak bisa berubah gitu. Karena gini, kalau dia berusaha berubah nanti dia repot sih. Iya, karena dia nggak jadi bermalas-malasan jadinya. Pusing, stres, depresi. Ya. Mental health. Padahal ini ya di generasi yang sama dengan kita loh. Oh iya toh. Umurnya sama, sebaya dengan kita, 85 lah kelahiran. Waduh aku noh. Lah ya padha kowe gitu loh. Tapi maksudnya
Ya mungkin karena terlalu lama dalam culture mungkin ya. pegawai negeri Udah sipil. Udah kecuci otaknya. Udah Mungkin- kecuci. Mungkin itu adalah kelengkeng generation. Karena kemarin gender strawberry Ya, kelengkeng. Sekarang lebih keras, lebih keras dikit. tapi luarnya memang lembek ya. Ya dalamnya lembek. Luarnya emang keras. Keras. Dalamnya lembek. Dalam- Ketoke wae atos. Ya. Kelengkeng. Jebul mak plekenyi. Kayak gitu. Jadi apa ya? Ya udah, tak tinggal mending saya bikin satu unit kecil, bekerja dengan atasan yang memang punya inovasi juga, pengen mengubah kondisi di lembaga. Yang pikirannya maju ya. Ya udah, yang lain-lain ya enggak saya peduliin lagi gitu. Justru karena itu makanya saya dapat cap senengannya ngerjain kerjaan-kerjaan yang sifatnya studi, kajian kayak gitu. Yang menurut orang itu hal-hal yang aduh, aku nggak nyampe deh kalau disuruh mikir kayak gitu. Tapi menurutku bahkan saya di tim saya aja yang kecil itu, kami masing-masing mengklaim diri bahwa ini baru 30% kok dari kemampuan kami sebenarnya. Tapi dipandangnya sama orang udah jauh banget. Oh yang ngono. Maksudnya ya saya tidak sekurus pada waktu saya di bangku kuliah baik S1 atau S2. Ketok banget aku kurune nek pas kuliah karena benar-benar mikir gitu loh. Sementara kalau di tempatku ya cuma butuh mikir dikit aja. Tapi yang dikit itu aja banyak orang-orang males yang nggak mau melakukan. Nek gue piye? Iya. Aku terus lho anu. Nek aku males. Nah, iya. Nah, apa Gimana yang- teman-temanmu menghadapi kamu yang malas ini? Nah itu. Yang pertama dulu kita tahu, dia di kampus dikucilkan itu sudah sempat. Sampai dia akhirnya nyerah toh. Ya udah saya diejek-ejek enggak apa-apa ketimbang dikucilkan gitu. Betul. Betul. Tapi gimana? Kalau misalnya ada, memang aku yakin di tempatmu ada juga orang yang dalam tanda kutip malas gitu. Di tempatku yang males Nggak kelihatan? sama kerja sama orang yang bekerja keras sih. Kenapa? Jadi biasanya timku tuh orang-orang pekerja keras. Oh, belum Ya, pernah. yang malas cuma dia saja. Jadi kalau males Nggak masuk timmu. ya, tak masukin ke tim lain itu. Oh, berarti itu caramu. Kalau ada yang malas, kamu masukin ke tim lain. Iya sih, maksudnya ya biasanya nggak dikasih kerjaan. Nggak dikasih kerjaan. Kasih kerjaan dikit aja gitu. Selesai apa enggak gitu. Berpengaruh enggak dengan bonusnya si Pengaruh. orang ini? Pengaruh. Masih enak sih kalau Pasti gitu. pengaruh. Nah di tempatku kan PGPS. Kamu nggak ada pengaruh. Ya. Tapi kan gini, Pinter goblok pendapatan sama. masalahnya gini, masalah yang bikin nggak enak tuh orang males maupun orang yang nggak males biasanya malah dapatnya sama secara bonus. Loh, toh. Sama dong kayak Sama kayak tempatku Iya, PGPS juga kan berarti. Iya, karena ya ini apa itu pintar-pintar menjilat atasan sebenarnya. Kalau kamu kerjanya bagus, pinter juga menjilat atasan, ya kamu dapat nilai yang bagus. Tapi kalau pekerja keras tapi kamu diem orangnya, ya kamu dapatnya ya biasa-biasa aja gitu. Sama kayak orang yang malas. Makanya banyak orang yang dulunya bagus, terus akhirnya jadi pemalas gara-gara itu. Oh ya, rodok-rodok anu juga 11-12 juga karo nggonanku. Ya secara budaya kan sebenarnya kan BUMN juga Tapi nggak ada jauh sama cara untuk PNS. ngelihat kayak tempatku, apakah di teman-teman nggak ada cara untuk ngelihat bahwa oh ini memang bagus, memang datanya kelihatan kalau dia memang bagus dan mengerjakan banyak hal misalnya gitu. Ada datanya kan ada. Kita kan pakai project management tools kan. Pasti kelihatan kerjanya aja kan. Ya ada cuma ya itu untuk yang dapat nilai yang bagus itu adalah benar-benar orang yang benar-benar pilihan gitu. Itu benar-benar orang yang pilihan. Selain Maksudnya pinter teknis, pinter menjilat juga. Ada juga yang pinter banget, walaupun nggak pinter tapi pinter banget, kelihatan banget pinternya, yaitu dapat nilai yang bagus. Tapi kalau yang dia pinter aja dan nggak bisa menjilat, ya pinter tapi nggak banget gitu. Maksudnya dalam satu tim misalnya, dalam satu tim ada 5 orang yang pinter banget dan bisa menjilat, yang pinter aja dan bisa menjilat sama yang pinter banget tapi diam, biasanya yang menang yang pinter banget dan bisa menjilat. Biasanya apa? Yang pinter banget dan yang pinter aja dan bisa menjilat. Oh. Itu yang dapat nilai yang bagus. Karena kan kalau kamu masuk kategori yang mana? Sebenarnya nilainya itu kan nggak bisa semua dapat nilai bagus gitu kan. Karena ada distribusi normal kan. Iya betul. Jadi yang dapat nilai bagus nggak mungkin semuanya dapat nilai bagus pakai kan. lonceng, kamu pakai lonceng gitu. Sebagai kamu pakai lonceng. Ya distribusi normal kan. Iya, jadi kan kalau semuanya dapat nilai bagus kan ya kayaknya organisasi itu kayaknya nggak Nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan. Makanya
paling yang dapat nilai bagus kan misalnya ada 5 orang, 1 atau 2 yang dapat, yang 3 enggak. Padahal yang mungkin yang bekerja keras di situ yang 4 gitu kan. Akhirnya satu yang jadi korban enggak dapat nilai gitu. Lah itu yang bikin orang mikir, aku udah kerja keras tapi nilainya biasa aja ya gitu. Akhirnya ya udah ngapain kerja keras. Gitu. Ya iya, pertanyaannya balik lagi, kamu itu masuk kategori yang mana di mata teman-temanmu? Aku yang kerja keras tapi nilainya biasa aja. Oh, kerja keras ya, Con, enggak males-males kan. Dulu kan aku sampai lembur sampai lembur terus semua tak kerjain tepat waktu, bahkan tak delivery lebih gitu kan. Lebih sesuai ekspektasi, semua senang, stakeholder senang, tapi dapat nilainya biasa aja gitu kan. Akhirnya dimotivasi. Akhirnya ya enggak sih sebenarnya. Akhirnya pindah bagian. Pindah sama aja. Nah, akhirnya sekarang demotivasi gitu. Iya. Mungkin karena timnya memang besar biasanya. Jadi kan sekarang aku mikirnya organisasi besar itu kayak gitu. Ya udah tak misalnya tak kasihin ke orang lain aja kerjaannya gitu. Biar saya bisa santai-santai aja. I see. Sekarang kan cara nilai juga sama aja, cuma tinggal nyari aja nih tempat pindah yang baru kemana. Lagi nyepot ya mana yang bisa dipindahin gitu ya. Tuh. I see. Kira-kira yang lebih menghargai yang mana gitu. Kadang itu ini ya, kalau di tempatku tuh justru ketika kamu rajin, kamu punya inovasi, kamu punya ide-ide, itu malah dicurigai. Kenapa? Kayak saya tuh pernah tuh ngerjain kerjaan masih skop IT juga, tapi itu bukan kerjaan di direktorat saya. Oke. Sebenarnya di direktorat saya pun itu fine-fine aja kerjaan saya, tapi karena saya memberikan lebih lagi untuk direktorat sebelah, itu sampai ditanyain, kamu dapat apa sih dari mereka? Oh, kayak gitu sampai di apa namanya? Negatif Iya, sampai negatif thinking. Saya waktu itu jawab, saya nggak dapat apa-apa. Ya nggak mungkin kamu nggak dapat apa-apa. Pasti ada alasannya. Loh, alasan saya pengabdian udah. Oh iya. Pengabdian. Nggak aku bilang seperti bekerja itu. Keras, tapi maksudnya hal-hal yang sifatnya sebenarnya sederhana aja ya. Itu jadi malah kayak dicurigai gitu loh. Asik. Padahal motivasinya ya memang sekedar pengen membantu supaya di sana lancar juga. Saya punya spare waktu juga untuk mengerjakan pekerjaan itu tanpa harus meninggalkan kerjaan saya. Ya sudah, harusnya beres-beres aja semuanya. Ya. Harusnya semua orang senang, tapi ternyata ada juga yang tidak senang. Kalau di tempatku kayak gitu tuh, kalau menjelang penilaian pada berpikirnya seperti, wah ini pasti pada bekerja keras nih kalau menjelang penilaian. Oh gitu ya. Ini pasti pengen akhir tahun sesuatu, gitu ya. Padahal orang itu emang mungkin ya kerja biasa aja. Gitu. Itu ya sebenarnya juga nggak keras juga apa yang saya kerjakan di sebelah itu. Cuma ya balik lagi karena orang-orang mungkin tidak punya level determinasi seperti saya, menganggapnya bahwa itu tuh sudah kerja keras. Padahal kalau buat kita yang dulu biasa jagain pameran komputer, ngurusin loading barang, itu biasa-biasa aja hal-hal seperti itu gitu loh. Tuh. Berarti cenderung di tempat-tempat berlomba-lomba menjadi malas jangan-jangan. Yo, berlomba-lomba untuk menghindari pekerjaan. Role modelnya di sini ada role model. Ini yang pemalas, ini aku pengen jadi seperti dia. Role modelnya yang pemalas itu. Karena mungkin ya menghindari pekerjaan sedikit banyak kayak yang kamu bilang tadi, awal masuk pinter, tapi kemudian kayak yang dibilang Septri terjadi demotivasi karena pinter goblok pendapatan sama. Sampai akhirnya ada orang yang misalnya bisa konsisten selama sekian tahun, ya itu akhirnya dianggap mencurigakan. Karena tidak sesuai dengan distribusi normal. Normalnya setelah sekian tahun orang ini harusnya mengalami demotivasi. Tapi kok malah sama aja. Soyo galak. Kan ini pasti dapat sesuatu dia. Padahal yo pancen senengane golek perkara wae sini aku lho. Kalau enggak dapat duit ya dapat drama paling enggak. Dapat drama kantor. Kalau saya enggak bisa dapat penghasilan di sini ya paling enggak saya menciptakan riak-riak di mana orang drama kantor. Di mana orang mulai mencurigai satu sama lain gitu. Wah, ini kerusuhan. Iya. Deloke karo keplok wah syukur. Di tempatmu gimana Mas? Di tempat? Iya itu dikucilkan. Aku pikir cukup fair cara menilainya untuk sama membedakan apakah ini orang yang memang benar-benar dalam tanda kutip malas atau ini benar orang-orang yang benar-benar rajin dan memang bagus gitu. Kita berusaha selalu se-fair itu. Enaknya sih di tempatku di beberapa company walaupun yang startup lain itu ada yang mengatakan, ada yang cerita bahwa sikut-sikutannya kencang gitu. Maksudnya iya, kalau swasta sikut-sikutan. Iya, gimana caranya kamu kelihatan menjilat gitu, dan segala macam gitu. Tapi di tempatku yang aku lihat aku pikir
cukup fair gitu. Memang present itu penting ya, artinya bukan menjilat tapi kamu mengerjakan sesuatu dan itu kelihatan gitu. Itu penting. Jangan sampai kamu mengerjakan sesuatu tapi nggak kelihatan. Dan kuncinya adalah bagaimana caranya apa yang kamu kerjakan ini punya impact dan ya itu kelihatan bahwa impactnya seperti ini gitu. Jarang ada orang yang kayak ya dia kayak kamu ceritain mungkin menjilat tapi nggak melakukan apa-apa, yang ngerjain tim lain dan segala macam. Nah itu, yang salah yang itu kalau misalnya mengakui kerjaan orang. Nah itu kupikir nggak gitu. Itu kan salah satu strategi untuk menyikut. Benar tuh. Sikut-sikutan. Kupikir. Tempatku ada yang seperti ada itu. Ya. Nah, nek gue menghadapinya bagaimana dengan pemalas yang kamu uppercut atau gimana? Kamu ajak ke parkiran Bu Antemi? Enggak sih, paling diomongin di belakang aja. Iya. Kita sebar keburukan atas namanya dia. Kita munculkan namanya di lingkungan-lingkungan. Jadi ngobrol iki bocah bangsat banget, Cuk. Oh iya, emang bangsat. Wah, akhirnya namanya jelek dia. Itu jadi kesenanganmu juga atau jadi omongan tuh? Iya, biasanya bahan pembicaraan jadi omongan aja. Hukuman sosial ya. Hukuman sosial aja. Nek gue ya itu apanya? Ya ada orang bangsat kayak gitu. Yo, ada pemalas aja. tapi yang enggak, kamu menghadapi orang-orang yang suka mengklaim prestasi itu gimana? Padahal dia enggak ngapa-ngapain. Oh gitu. Biasanya gini. Kayak misalnya ya lebih ke biasanya enggak diajak aja gitu. Jadi kalau misalnya dia ngeklaim loh, apa kamu enggak diajak kok kamu ngeklaim apa gitu. Upaya enggak. Jadi kan misalnya ngeklaim kerjaan ini karena timku tadi aku bareng ini. Maksudnya dia ambil diakuisisi bahwa ini kerjaannya dia misalnya gitu. Iya. Tapi kamu omongin enggak? Apa yang percuma John, maksudnya kayak gitu tuh menghabiskan waktu untuk mempertahankan klaimisasinya itu. Mending nanti setelah itu kita bikin lagi tapi dia nggak usah diajak gitu. Jadi dia nggak bisa klaim apa-apa gitu. Orang kontribusinya di situ juga nggak ada. Sejak awal juga nggak dilibatkan. Dia ikut tim lain ngeklaim kerjaan tim lain lagi. Ya itu nanti tapi bilang kamu hati-hati sama ya itu tadi kan ngomongin di belakang berarti kan. Nah itu. Kalian suka di belakang. Karena branding itu penting branding John. Kalau kamu menjelekkan orang lain di depan, kamu yang jelek. Kamu yang jelek. Itu yang aku lakukan. Ya makanya kamu jadi jelek. Ya kan? jadi jelek. Makanya ngomongnya di belakang. Buat nama dia jelek. Kalau aku memang ini podcast brengsek ya. Kalau aku memang melakukan istilahnya ketika di forum ada dia, aku akan menunjukkan betapa gobloknya kamu. Seperti itu. Gitu. Aku akan seperti itu. Kenapa? Walaupun namaku jelek, tapi ya karena aku sendiri alhamdulillah sudah dicap punya kemampuan. Ya, jadi aku sadar orang-orang pasti akan mencari saya lagi gitu. Kayak gitu. Jadi ya sudah, aku tunjukkan betapa gobloknya kamu. Ya, gitu sih. Ya aku enggak gitu. Memang banyak dimusuhi orang sih menunjukkan betapa gobloknya kamu tapi biar orang lain yang sadar gitu. Iya. Jadi bukan kita yang ngasih tahu kayak misalnya Septri ki mambu loh. Orang ngono, aku ngajak Septri ke dekat kamu biar kamu ngerasa kok Septri mambu misalnya. Aku juga maksudnya aku juga tidak secara frontal ngomong kamu goblok gitu tapi maksudnya ketika di forum aku akan mendebat dan berargumen yang istilahnya kamu nggak akan bisa jawab hal ini. Dan itu kamu akan kelihatan goblok di sini. Kalau ternyata dia pura-pura goblok. Kalau dia ternyata pura-pura goblok, berarti saya yang goblok. Lah kan gitu. Artinya saya yang terjebak gitu loh. Pertaruhan gitu loh. Wah kena iki Mas. Tak tipu gue goblok tuh ya. Wah jebul aku goblok. Tapi alhamdulillah sejauh ini memang belum pernah ya. Belum pernah gitu loh. Kalau misalnya kayak komiknya Kingdom itu mungkin saya salah satu dari 6 jenderal besar dari langit itu loh. Jadi saya Oki, si burung raksasa. Tapi burung raksasa dari Kin. Tapi burungmu enggak raksasa. Jangan salah. Memang namanya bukan burung raksasa. Punya saya namanya monster langit tanpa wujud. Oh, enggak ada wujudnya kamu. Orang enggak kelihatan kecil banget. Sejerawat. Enggak ada wujudnya memang gitu. Saking ngosak asike lho, saking kencenge lho. Kayak jurusnya Xiao Hiji kan apa? Lho monster langit tanpa wujud tuh. Enggak iya. Saking ngosak ngasike lho. Tapi ya buat teman-teman mungkin yang baru masuk kerja atau sedang menghadapi hal yang sama itu aku pikir ya jangan sampai jadi orang yang diomongin ini gitu, artinya kamu harus karena sanksi sosial bikin kita mikir untuk nggak berbuat jelek. Iya betul karena itu jadi nggak enak kerja dan segala macam. Ini ya gimana caranya kita melakukan sesuatu dan itu bisa kita klaim sebagai perbuatan kita sebagai hasil dari yang kita lakukan gitu. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang istilahnya ya memang dengan melakukan itu pun dia tetap merasa nyaman-nyaman aja. Untuk orang-orang yang seperti ini memang tidak ada cara lain selain dipateni. Aku tadi mikir apa aku diomongin nang buris
Kowe urung dipateni so, nek urung dipateni ora apa-apa. Oh iya benar. Sebenarnya gini, kalau dari saya sendiri ya, ini saya pribadi, tidak masalah dengan omongan apapun terhadap kita, selama kita memang istilahnya benar-benar punya kualitas gitu loh. Iya. Karena apapun itu, ketika memang kita punya kualitas, orang juga akan nyari kita lagi. Betul. Kayak gitu. Berarti ini mungkin kuncinya. Artinya kalau kamu sudah mulai nggak dicari sama orang-orang yang lain, berarti kamu mungkin sudah tidak punya kualitas. Bukan sudah tidak punya kualitas. Memang dari awal itu kamu sebenarnya kualitasmu sedang-sedang aja, tapi perilakumu jelek. Iya, jadi makanya akhirnya kamu nggak dicari-cari lagi gitu. Branding sebenarnya, masuk ke branding kan. Oh, ini pinter, ini itu kan kayak melekat di nama gitu. Personal branding. Sering diomongin testimoninya bagus gitu. Jadi kadang-kadang aku ketemu sama orang-orang yang wah kok orang-orang minta tolong ke aku terus toh gitu. Loh, kamu tuh harus bersyukur kalau orang-orang nyariin kamu, berarti kamu bisa diandalkan gitu. Betul. Orang-orang percaya gitu. Jangan sampai salah mikir bahwa kok semua ngasih kerjaan ke kamu, semua ngasih kerjaan ke kamu gitu bukan karena pengen kamu, karena nggak pengen ngerjain itu, enggak sebenarnya. Ya mungkin salah satunya itu gitu. Yang kedua lebih ke positive thinkingnya bahwa ya kamu bisa diandalkan sama yang lain gitu. Kamu bisa dibodoh-bodohi soalnya. Tapi aku gitu loh. Selama ini aku merasa gimana caranya kamu ngukur bahwa kamu punya impact yang bagus di kantor, atau gimana caranya kamu ngukur bahwa kamu sudah bekerja dengan cukup baik gitu. Ya dari itu aja, selama ada orang yang masih nyari kamu untuk membantu tentang pekerjaan mereka, you're doing a good job. Yang penting jangan sampai kamu mendapati bahwa grup WhatsApp-mu itu sepi gitu. Ya karena itu pindah ke grup yang lain. Karena jangan-jangan grup WhatsApp-mu itu sebenarnya orang-orang sudah bikin grup WhatsApp lain lagi, tapi kamu enggak diajak. Betul. Grup WhatsApp-ku sepi kabeh. Itu dia. Kamu merasa grup Himakomu sepi nggak sih? Iya. Nah itu kan kita udah punya grup lain. Dan grup lainnya juga sepi. Itu bikin lagi satu sampai cuma ada 2 orang. Gitu. Ngapain? Ya mungkin Septo sama Ipeh gitu. Ya sudah, gitu dulu rekan-rekan yang grup WhatsApp-nya sepi ya. Ya betul. Jadi supaya tidak sepi ya. Ramai kan? Di-invite lagi orang-orang yang bikin grup WhatsApp itu, yang ninggalin kamu, di-invite lagi ke grup barumu. Iya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat Selamat petang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai di sini dulu episode kali ini karena kita udah lapar nih. Jadi mau makan dulu. Minggu depan kita bakal ketemu lagi di toko kaset langganan kamu. Jangan lupa untuk tetap baik sama siapa saja dan rajin ikut kerja bakti RT ya.